Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa sulit gitu ya memahami gejolak emosi diri sendiri? Atau mungkin bingung membaca perasaan orang lain? Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal kecerdasan emosional atau KE. Kita punya beberapa sumber menarik nih, ada studi kasus pada bidan, riset tentang pemimpin di industri manufaktur, sampai artikel-artikel psikologi populer. Jadi misi kita hari ini simpel, kita mau pahami bareng apa itu KE, kenapa ini penting banget, apalagi ya di tempat kerja, dan gimana sih caranya kita bisa mengasahnya. Betul. Kita juga akan lihat sedikit ya, gimana KE ini beda sama IQ. Dan kenapa sih kemampuan ngelola emosi ini bisa jadi kunci sukses dan ya mungkin kebahagiaan Anda juga, baik itu secara pribadi maupun profesional, berdasarkan sumber-sumber tadi. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya kecerdasan emosional ini? Kalau dari sumber-sumber, kita tampaknya sepakat ya, ini tuh kemampuan buat ngenalin, pahami, terus kelola emosi diri sendiri. Mm-mm. Dan pada saat yang sama, juga ngenalin, pahami, dan bahkan bisa mempengaruhi emosi orang lain. Ini menarik sih, karena beda ya sama IQ yang sering dibilang cenderung netap gitu dari lahir dan fokusnya ke logika. Kayak ini katanya lebih dinamis. Tepat sekali. Gini, penting buat Anda pahami kalau ini tuh bukan sekedar soal sopan santun atau bersikap baik aja ya, tapi ini lebih ke sebuah keterampilan. Keterampilan soal kesadaran sama pengelolaan emosi yang efektif. Jadi keterampilan ya, bukan bawaan? Iya, betul. Dan karena ini keterampilan, beberapa sumber kayak Very Well Mind sama Kuiper itu menekankan banget kalau KE ini bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa ditingkatkan terus sepanjang hidup kita. Wah, oke. Berarti bukan sesuatu yang udah dari sananya gitu ya, tapi bisa kita usahain. Oke, mari kita coba bedah lebih dalam kalau gitu. Psikolog Daniel Goleman kan sering banget disebut ya di sumber-sumber kita, dia mempopulerkan 5 komponen utama KI. Bisa bantu jelaskan sedikit? Tentu, tentu. Jadi, yang pertama itu kesadaran diri atau self-awareness. Ini intinya soal ngenalin emosi Anda sendiri pas lagi muncul. Terus paham gimana emosi itu bisa ngaruh ke pikiran, ke perilaku Anda, dan juga dampaknya ke orang lain. Oke, ngenalin diri sendiri dulu ya. Paham, lanjut. Kedua, regulasi diri atau self-regulation. Nah, ini kemampuan buat ngendaliin emosi yang impulsif. Terus, ngelola suasana hati, mikir dulu sebelum bertindak, dan juga bisa adaptasi sama perubahan. Jadi bukan berarti nggak punya emosi negatif ya, tapi lebih ke mampu ngelolanya gitu. Betul. Mampu mengelolanya secara konstruktif. Ketiga, ada motivasi. Ini dorongan dari dalam diri buat capai sesuatu bukan karena imbalan dari luar aja kayak uang atau status gitu, tapi lebih ke kepuasan pribadi. Ini nyambung banget sama optimisme dan ketahanan ya. Motivasi intrinsik berarti ya. Iya, bisa dibilang gitu. Keempat, empati. Kemampuan buat memahami sudut pandang emosional orang lain. Kayak coba ngerasain apa yang mereka rasain. Ini krusial banget buat bangun hubungan. Oke. Terus yang kelima? Kelima, keterampilan sosial. Ini soal kecakapan kita dalam ngelola hubungan, bangun jaringan, komunikasi yang efektif, kerjasama dalam tim. Ya pokoknya interaksi sama orang lain lah. Oke, 5 komponen, sadar diri, regulasi diri, motivasi, empati, sama keterampilan sosial. Jelas ya? Nah, sekarang kenapa sih ini jadi krusial banget? Terutama di dunia kerja. Studi kasus soal bidan praktek mandiri yang Anda kasih itu, Deatri, kayaknya ngasih gambaran menarik deh. Iya, itu menarik banget. Profesi mereka kan kita tahu penuh tekanan ya, butuh empati tinggi banget. Terus mereka juga hadapi yang namanya emotional labor. Maksudnya tuntutan buat nampilin emosi tertentu sesuai standar profesi, padahal mungkin lagi nggak ngerasa gitu. Dan yang paling menonjol ya dari studi itu, para bidan ini sebenarnya paham loh konsep KE. Mereka ngerti teorinya, tapi ternyata sulit buat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Oh iya, Iya, baik di kerjaan maupun di kehidupan pribadi mereka, studi itu nemuin kalau karakter kepribadian mereka malah lebih sering ngambil alih gitu. Lebih dominan dalam nentuin respons atau perilaku. Jadi kayak ada jurang gitu ya antara tahu sama melakukan. wah, ini temuan penting banget ya. Jadi tahu teori aja tuh nggak cukup. Hmm, kalau di level praktisi kayak bidan aja tantangannya gitu.
Gimana dampaknya kalau kita lihat di level kepemimpinan? Apakah KE jadi makin krusial lagi di sana? Oh, sangat krusial. Justru makin tinggi posisi, kayaknya makin penting ya. Studi Mariam dan kawan-kawan pada pemimpin di industri manufaktur ini kan, lingkungan yang juga tekanannya tinggi, nunjukin hal yang mirip. Gimana tuh? Pemimpin dengan KE tinggi itu bukan cuma sekedar disukai aja, tapi mereka benar-benar pakai komponen kayak itu. Misalnya, pakai kesadaran diri buat paham dampak keputusan ke tim, pakai regulasi diri buat tetap tenang pas lagi krisis, terus pakai empati buat motivasi orang secara personal. Jadi lebih efektif gitu ya? Betul, inilah yang bikin mereka lebih efektif dalam ambil keputusan penting, kelola konflik, dan komunikasi. Nah, ini nyambung juga sama temuan Ahmad dan kawan-kawan yang nunjukin kalau motivasi intrinsik, yang tadi kita bahas sebagai bagian KE, itu berhubungan positif sama prestasi kerja. Masuk akal, masuk akal. Saya jadi penasaran nih, kalau KE sepenting itu, gimana sih kondisi umumnya di lapangan? Ada artikel dari MUM yang nyebut survei, kalau nggak salah dari Travis Bradbury ya, katanya cuma sekitar 36% pekerja yang ngerasa punya KE mumpuni. Wah, Angka ini lumayan rendah ya, apa artinya ini buat dinamika kerja kita sehari-hari? iya, 36% itu memang menunjukkan ada kesenjangan yang cukup signifikan ya. Dan ini potensinya bisa ngaruh ke banyak hal. Produktivitas, kolaborasi tim, bahkan mungkin tingkat stres di banyak tempat kerja. Tapi, kabar baiknya nih. Apa tuh? Berbagai sumber kayak Kuiper sama Verywell Mind itu sepakat banget kalau KE ini bisa diasah kok, bisa ditingkatkan. Oh, syukurlah. Caranya gimana tuh misalnya? Ada tips praktis? Ada beberapa cara ya. Misalnya, aktif minta masukan jujur dari orang lain. Ini buat ningkatin kesadaran diri. Terus bisa juga latih mindfulness, itu loh, kemampuan buat fokus penuh pada saat ini tanpa ngejudge. Atau teknik pernapasan sederhana, itu bisa bantu regulasi diri pas lagi stres. Oke, mindfulness, pernafasan. Terus, jadi pendengar yang lebih aktif. Itu ngelatih empati sama keterampilan sosial kita. Jadi, ada kok langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya dari diskusi kita, kecerdasan emosional itu nyata, beda dari IQ, bisa dikembangkan, dan penting banget bukan cuma buat karir tapi juga buat kesejahteraan kita secara personal. Intinya soal ngelola diri sendiri dan bangun hubungan baik sama orang lain. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, sebagai penutup mungkin ya, coba deh Anda renungkan ini sebentar. Mengingat tadi ada potensi jurang ya antara kita paham soal KE sama menerapkannya dalam praktek, kayak di kasus bidan tadi. Kira-kira nih, langkah konkret apa ya yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Untuk secara sadar, nggak cuma melatih, tapi benar-benar menggunakan komponen KE Anda dalam interaksi nyata sehari-hari. Bukan cuma teori aja gitu. Tapi gimana tindakan nyata Anda di kantor, di rumah, atau dimanapun, supaya Anda benar-benar bisa ngerasain dampaknya dalam hidup Anda. Itu mungkin yang bisa jadi bahan renungan.